Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Pintar menggunakan kosakata untuk membuat kalimat bahasa Inggris. Itulah caranya agar Anda sukses berbicara bahasa Inggris. Karena ketika Anda berbicara bahasa Inggris, Anda menggunakan kalimat-kalimat untuk menyampaikan apa yang Anda inginkan. Untuk itulah Anda diajak untuk berlatih membuat kalimat bahasa Inggris. Pada video ini Anda menggunakan kata about. Kata ini bisa berfungsi sebagai adverb, juga bisa berfungsi sebagai preposition. Kalau sebagai adverb, about artinya tentang. Kalau sebagai preposition, about artinya sekitar. Kata berikutnya adalah above. Juga bisa berfungsi sebagai preposition dan bisa berfungsi sebagai adverb. Namun artinya tetap sama, di atas. Kita mulai menggunakan kata about yang berfungsi sebagai adverb artinya sekitar. Kalimat nomor 1. Ada sekitar 10 siswa di kelas. Ada, there are, atau there is. Sekitar, about. 10 siswa, 10 students. Di kelas, in the class. Kegiatan selanjutnya adalah Anda diajak untuk berlatih menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Waktu Anda 15 detik. Dimulai. There are about 10 students in the class. Mungkin ada yang memilih there is. Untuk mengatakan ada dua cara, there are atau there is. Kalau setelah ada itu kemudian bendanya lebih dari satu, maka digunakanlah there are. Kalau bendanya hanya satu, gunakanlah there is. Untuk kali ini bendanya 10 siswa, yaitu 10 students. Juga diperhatikan kata student ditambah S menjadi students. Karena student itu jumlahnya lebih dari satu. Kata benda yang diisi S itu namanya benda jamak. Di kelas, in the class. Kalimat ini dimulai dengan there, kemudian are adalah to be. Dalam kalimat ini to be are sebagai kata kerja. Karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerja lainnya lagi. Kemudian kata about artinya sekitar. 10 students, 10 siswa in the class, di dalam kelas. Agar Anda nanti bisa berbicara bahasa Inggris yang bisa dimengerti orang lain. Yang pertama, Anda bisa menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, dalam berbicara Anda mesti mengucapkan. Sehingga perlu Anda berlatih mengucapkan agar ucapan setiap kata benar. Sekarang Anda diajak untuk berlatih mengucapkan. Kita mulai. There are about 10 students in the class. Kalimat nomor 2. Taman itu sekitar 5 km dari sini. Taman itu, the park. Sekitar, about. 5 km, 5 kilometers. Dari sini, from here. Nah, itulah kata-kata bahasa Inggris yang Anda susun untuk menjadi kalimat. Silakan. The park is about 5 kilometers from here. Mudah-mudahan semua benar. Untuk the park artinya taman itu dengan ada the, bendanya tertentu. Kemudian ada is. Di dalam kata-kata tadi tidak muncul is, sekarang barulah muncul. Karena setelah diketahui bahwa kata-kata semua ini tidak ada kata kerja. Maka untuk sebagai kata kerja digunakanlah is untuk subjek tunggal. The park is about sekitar 5 kilometers, 5 kilometer.
Perhatikan kata kilometers berbentuk jamak karena jumlahnya 5. From here, dari sini. Selanjutnya Anda dipersilakan untuk berlatih mengucapkan. The park is about 5 kilometers from here. Kita lanjutkan ke kalimat nomor 3. Filmnya akan mulai dalam sekitar 15 menit. Filmnya, the movie, akan mulai, will start, dalam sekitar, in about, 15 menit, 15 minutes. Silakan Anda menyusun kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris. The movie will start in about 15 minutes. Perhatikan subjek kalimat ini, the movie, artinya film itu atau filmnya. Will, akan. Kata will adalah modal verb namanya, yang artinya akan. Diikuti oleh start adalah kata kerja, artinya mulai. In about, dalam sekitar. 15 minutes, 15 menit. Kata minutes ada s-nya lagi, karena jumlahnya lebih dari 1. Itu benda jamak. Kalimat yang menggunakan will, yang artinya akan, itu adalah jenis kalimat future tense, yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu akan dilakukan atau akan terjadi di saat yang akan datang. Jadi belum terjadi. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The movie will start in about 15 minutes. Kalimat nomor 4. Pertemuan itu akan berlangsung selama sekitar 2 jam. Pertemuan itu, the meeting, akan berlangsung selama, will last for, sekitar, about, 2 jam, 2 hours. Selanjutnya silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. The meeting will last for about 2 hours. The meeting artinya pertemuan itu sebagai subjek, will adalah modal verb artinya akan, last artinya berlangsung adalah kata kerja, for artinya selama, about sekitar, 2 hours 2 jam. Juga Anda jumpai kata hours berisi s di akhir kata itu yang berasal dari kata hour menjadi hours karena jumlahnya lebih dari 1. Kalimat ini juga dalam bentuk future tense yang menyatakan aktivitas yang akan berlangsung nanti. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The meeting will last for about 2 hours. Kalimat nomor 5. Saya akan tiba sekitar 3 hari lagi. Saya, I, akan tiba, will arrive. Sekitar, in about, 3 hari lagi, 3 days. Susunlah kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. I will arrive in about 3 days. Subjek I diikuti oleh will artinya akan, arrive artinya tiba adalah kata kerja. In about sekitar 3 days 3 hari.
Untuk kata lagi dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan dalam bahasa Inggrisnya, karena cukup dikatakan dengan kalimat ini saja. Kalimat ini pula dalam bentuk future tense menggunakan will yang menyatakan aktivitas yang akan terjadi. Silakan Anda berlatih mengucapkan, I will arrive in about 3 days. Selanjutnya kita menggunakan kata about yang merupakan preposition, artinya tentang. Kalimat nomor 6, kami sedang berbicara tentang cuaca. Kami, we, sedang berbicara, are talking, tentang, about, cuaca, the weather. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. We are talking about the weather. Kalimat ini menggunakan subjek we, artinya kami, subjek jamak. Are adalah to be yang digunakan. We are talking, kami sedang berbicara. Yaitu arti sedang dibentuk oleh to be are dan kata kerja talk ditambah ing menjadi talking. Kalimat ini bernama kalimat present continuous tense, bahwa aktivitasnya sedang berlangsung saat ini. About artinya tentang, the weather adalah cuaca. Silakan Anda berlatih mengucapkan, we are talking about the weather. Kalimat nomor 7, saya khawatir tentang ujian saya besok. Saya khawatir, I'm worried. Tentang, about, ujian saya, my test. Besok, tomorrow. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. I'm worried about my test tomorrow. Pastinya Anda sudah benar menyusun kalimat ini karena menggunakan subjek I diikuti oleh to be am, kemudian worried adalah kata sifat sehingga menjadi I'm worried, artinya saya khawatir. About adalah tentang, my test, ujian saya, tomorrow, besok, keterangan waktu. Ini kebetulan saja susunan bahasa Indonesia sama dengan susunan bahasa Inggrisnya. Ini memudahkan Anda untuk mengerti. Selanjutnya silakan Anda berlatih mengucapkan, I'm worried about my test tomorrow. Kalimat nomor 8, kami sedang bercanda tentang hal-hal lucu. Kami, we, sedang bercanda, are joking, tentang, about, hal-hal, things, lucu, funny. Itulah kata-kata bahasa Inggris yang Anda susun menjadi kalimat. We are joking about funny things. Mudah-mudahan sudah banyak yang benar, namun mungkin terjadi ketidaksamaan pada penyusunan funny things. Sebentar kita pelajari. Kalimat ini menggunakan subjek we, tentu menggunakan to be are. Kemudian kata kerja ing yaitu joking membentuk arti sedang. We are joking, kami sedang bercanda. Kemudian about artinya tentang, funny things, hal-hal lucu. Kata things adalah kata benda dalam bentuk jamak. Kemudian funny di depannya adalah kata sifat. Susunan antara kata sifat dengan kata benda dalam bahasa Inggris,
kata sifatnya di depan kata benda yang diterangkan. Nah, seperti itulah cara menggunakan kata sifat dan kata benda. Silakan Anda berlatih mengucapkan. We are joking about funny things. Kalimat nomor 9. Ceritakan lebih banyak tentang rencanamu untuk akhir pekan. Ceritakan, tell me. Lebih banyak, more. Tentang, about. Rencanamu, your plans. Untuk akhir pekan, for the weekend. Silakan susun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Tell me more about your plans for the weekend. Mungkin sudah semua benar. Susunannya antara lain dimulai dengan tell me, ceritakan. Kata me adalah kata ganti untuk saya. Ceritakan padaku, begitu maksudnya. Namun dalam bahasa Indonesianya tidak ada kata ku atau saya. More artinya lebih banyak. About artinya tentang. Your plans, rencana-rencanamu. Itu kalau dijadikan bahasa Indonesia, karena kata plans adalah kata berbentuk jamak. Jumlahnya lebih dari satu. For the weekend, untuk akhir pekan. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja tell ini adalah kalimat perintah atau kalimat permintaan. Silakan Anda berlatih mengucapkan. Tell me more about your plans for the weekend. Kalimat nomor 10. Kami sangat antusias tentang pesta yang akan datang. Kami sangat antusias. We are excited. Tentang, about. Pesta, the party. Yang akan datang, upcoming. Susunlah kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris. We are excited about the upcoming party. Subjek kalimat we artinya kami, are excited artinya sangat antusias. Menggunakan to be are karena kata excited bukan kata kerja. Dalam kalimat ini excited adalah kata sifat. About artinya tentang, the upcoming party, pesta yang akan datang. Kata the dibaca the karena diikuti oleh bunyi a adalah vokal, the upcoming. Seperti itu. Silakan Anda berlatih mengucapkan. We are excited about the upcoming party. Berikutnya kita menggunakan kata above, yaitu yang berfungsi sebagai preposition, artinya di atas. Kalimat nomor 11, awan-awan mengambang di atas gunung. Awan-awan, the clouds. Mengambang, are floating. Di atas, above. Gunung, the mountain. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. The clouds are floating above the mountain. Subjek kalimat ini adalah the clouds, awan-awan. Berikutnya are adalah to be untuk membentuk arti sedang mengambang.
Maka kata float ditambah ing menjadi floating. Above artinya di atas. The mountain, gunung. Kalimat ini berbentuk kalimat present continuous tense. Bahwa peristiwanya sedang terjadi saat berbicara. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The clouds are floating above the mountain. Kalimat nomor 12. Matahari bersinar di atas horizon. Matahari, the sun, bersinar, is shining, di atas, above, horizon, the horizon. Silakan Anda menyusun kata-kata ini untuk menjadi kalimat bahasa Inggris. The sun is shining above the horizon. Subjek kalimat ini adalah the sun, subjek tunggal, yang artinya matahari, is shining, sedang bersinar, above, di atas, the horizon, adalah horizon. Ini juga kalimat berbentuk present continuous tense, yang sedang terjadi saat ini. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The sun is shining above the horizon. Kalimat nomor 13. Pesawat sedang terbang di atas kota. Pesawat, the airplane, sedang terbang, is flying, di atas, above, kota, the city. Susunlah kata-kata ini untuk menjadi kalimat bahasa Inggris. The airplane is flying above the city. Subjek kalimat ini adalah the airplane, artinya pesawat terbang. Is flying, artinya sedang terbang. Above, di atas. The city adalah kota. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The airplane is flying above the city. Kalimat nomor 14. Pelangi membentang di atas air terjun. Pelangi, the rainbow. Membentang, arches. Di atas, above. Air terjun, the waterfall. Susunlah kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. The rainbow arches above the waterfall. Subjek kalimat ini adalah the rainbow, artinya pelangi. Kemudian arches, artinya membentang, adalah kata kerja. Kata kerja arches dari kata arch, ditambah es menjadi arches, adalah kata kerja bentuk pertama yang kita gunakan dalam kalimat simple present tense. Above artinya di atas, the waterfall artinya air terjun. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The rainbow arches above the waterfall. Kalimat nomor 15. Burung itu melayang tinggi di atas pohon-pohon. Burung itu, the bird, melayang tinggi, is soaring. Di atas, above, pohon-pohon, the trees. Susunlah kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris.
The bird is soaring above the trees. Subjek kalimat ini adalah the bird, subjek tunggal. Burung itu, sehingga menggunakan to be is untuk subjek tunggal. Kemudian kata kerja soar menjadi soaring, yang artinya sedang melayang tinggi tentunya. Above, di atas. The trees artinya pohon-pohon. Kata tree menjadi trees untuk membuat arti jamak, yaitu pohon-pohon. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The bird is soaring above the trees. Selanjutnya menggunakan kata above yang sebagai adverb. Artinya adalah di atas. Kalimat nomor 16, burung itu terbang di atas. Burung itu, the bird, terbang, is flying, di atas, above. Silakan susun kata-kata ini untuk menjadi kalimat bahasa Inggris. The bird is flying above. Subjek kalimat ini the bird, subjek tunggal, diikuti oleh to be is, flying artinya terbang atau sedang terbang. Kalimat ini dengan subjek the bird adalah subjek tunggal, diikuti oleh to be is, kemudian kata kerja flying, is flying artinya sedang terbang, above artinya di atas. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The bird is flying above. Kalimat nomor 17. Matahari bersinar dari atas. Matahari, the sun, bersinar, is shining. Dari, from, atas, above. Silakan Anda menyusun kata-kata ini untuk menjadi kalimat bahasa Inggris. The sun is shining from above. Subjek kalimat ini the sun, matahari. Subjek tunggal dengan to be is. Kemudian is shining, artinya sedang bersinar. From, dari. Atas, above. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The sun is shining from above. Kalimat nomor 18. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas. Bintang-bintang, the stars. Berkelap-kelip, twinkle. Di atas, above. Susunlah kata-kata ini untuk menjadi kalimat bahasa Inggris. The stars twinkle above. Subjek kalimat ini adalah the stars, subjek jamak. Twinkle adalah kata kerja bentuk pertama, artinya berkelap-kelip. Above artinya di atas. Dengan kata twinkle, kata kerja bentuk pertama, kalimat ini adalah kalimat simple present tense yang menggunakan kata kerja bentuk pertama. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The stars twinkle above. Kalimat nomor 19. Pelangi membentang di atas. Pelangi, the rainbow. Membentang, arches. Di atas, above. Susunlah kata-kata ini untuk menjadi kalimat bahasa Inggris. The rainbow arches above. Subjek kalimat ini adalah the rainbow,
subjek tunggal, kemudian diikuti oleh kata arch, ditambah dengan as menjadi arches. Above artinya di atas. Dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama, maka kalimat ini dalam bentuk kalimat simple present tense. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The rainbow arches above. Kalimat nomor 20. Awan-awan bergerak di atas. Awan-awan, the clouds, bergerak, are moving, di atas, above. Susunlah kata-kata ini untuk menjadi kalimat bahasa Inggris. The clouds are moving above. Subjek the clouds adalah subjek jamak sehingga menggunakan to be are. Moving adalah kata kerja bentuk ing. Are moving artinya sedang bergerak. Above artinya di atas. Silakan Anda berlatih mengucapkan. The clouds are moving above. Para sahabat Professional English Channel, itulah tadi telah Anda berlatih membuat kalimat sebanyak 20 kalimat menggunakan kata about yang sebagai adverb dan sebagai preposition, dan menggunakan kata above yang sebagai preposition dan adverb. Dari contoh-contoh kalimat itu, Anda bisa membedakan fungsi-fungsi dari kata-kata itu dalam kalimat. Itu perlu Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan kesimpulannya dan pemahaman bagaimana menggunakan kata about dan kata above. Karena tujuan Anda ingin bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, maka Anda perlu sangat banyak kosakata yang Anda gunakan nantinya. Sehingga mulai video 1 dan video berikutnya, Anda akan diajak untuk membuat kalimat menggunakan berbagai kosakata. Akan sangat banyak kosakata yang Anda gunakan, karena kosakata tersebut mulai dari huruf A sampai huruf Z. Dengan pembelajaran itu, Anda diharapkan akan benar-benar mampu berbicara bahasa Inggris. Para sahabat Professional English Channel, demikianlah pertemuan kita kali ini, dan kita lanjutkan pada pembelajaran di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.